Jumpa lagi sobat. Pada kesempatan kali ini kami menampilkan kisah karya Langit Krisna Haryati berjudul Gajah Mada. Selamat menikmati. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bersama pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Bekel Gajah Mada, Raja Jayanegara meloloskan diri melalui lorong rahasia, dan ternyata lorong itu tembus di Wisma Kepatihan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Begitu mereka masuki sebuah belokan di lorong bawah tanah itu, maka terlihatlah nyala obor yang timbul tenggelam di kejauhan. "Itu mereka!" berteriak Rapangsa. "Ayo kita kejar!" Rapangsa dan Rawedeng berjalan paling depan, disusul oleh sekitar 15 orang prajurit bawahnya. Dengan bergegas mereka memburu sambil berteriak-teriak. Teriakan para prajurit itu bagaimana halnya teriakan Rakrian Kuti, terdengar jelas sampai di ujung lorong. Gajah Mada meminta kepada para Bayangkara itu untuk bergerak lebih cepat. Namun lorong itu ternyata bukanlah lorong yang pendek. Ujung lorong seolah tidak diketahui berada di mana. Bagi dua prajurit Bayangkara yang bertugas membawa dua peti, perjalanan itu sungguh sangat menyiksa. "Kejar mereka!" teriak Rapangsa. "Kau akan lari kemana, Jayanegara?" teriak Rawedeng. Bekel Gajah Mada agak jengkel karena pasukannya kurang leluasa dalam bergerak. Karena oblik yang mereka gunakan untuk menerangi lorong itu sesekali harus dijaga, jangan sampai padam. Sebaliknya bagi pasukan yang dipimpin oleh Rawedeng dan Rapangsa, diuntungkan oleh cahaya ublik yang terlihat di depan, teriakan bersautan mereka yang memburu Jayanegara memantul-mantul dan bergema kemana-mana. Jarak mereka menjadi dekat. "Akan tembus di manakah lorong ini, tuanku?" bertanya pimpinan pasukan khusus Bayangkara. "Sebentar lagi kita akan sampai," jawab Jayanegara. Apa yang dikatakan Jayanegara benar. Setelah melewati sebuah belokan, ujung lorong telah kelihatan samar-samar gelap gulita mulai temaram. Cahaya yang jatuh dari permukaan tanah. Gagak Bongol kurang waspada. Obor di tangannya tiba-tiba padam. "Sial!" desis Gagak Bongol. "Ayo cepat!" perintah Gajah Mada. "Kita harus cepat sampai di ujung lorong. Ayo!" Pada sisa jarak yang ada, pasukan Bayangkara yang mengawal Jayanegara itu terpaksa merayap tanpa nyala obor. Gagak Bongol yang berjalan paling depan harus meraba-raba dinding. Sementara dari arah belakang, teriakan-teriakan pasukan pemberontak yang mengejar mereka terdengar makin dekat. Dengan riuh rendah serta sangat bernafsu, pasukan kecil yang dipimpin Pangsa memburu mereka. Demikian riuh mereka yang ditugaskan mengejar Sri Jayanegara itu, hingga Gajah Mada mampu menyimpulkan jumlah mereka tentu cukup banyak. Bahkan mungkin 2 atau 3 kali lipat jumlah mereka. Sejenak terjadi kegaduhan ketika Rapangsa yang berada di paling depan sendiri terjatuh karena tersandung, disusul oleh mereka yang berada di belakangnya. Dengan obor mereka menerangi sosok mayat yang tergeletak itu. Di depan Gajah Mada meminta untuk bergegas. "Cepat!" teriak Gajah Mada. Yang di masih belakang hambat mereka dengan anak panah. Gagak Bongol yang pertama kali keluar dari dalam lorong bawah tanah kebingungan karena belum berhasil mengetahui di mana berada
karena tempat itu berada dalam pekarangan dikelilingi oleh dinding yang tinggi. Setelah Gagak Bongol disusul kemudian oleh Lembang Laut dan Sri Jayanegara, Gajah Mada tidak segera naik. Bekal pimpinan Bayangkara itu memilih memberi kesempatan kepada anak buahnya satu persatu untuk naik. Rawedeng dan Rapangsa mengalami sedikit hambatan karena anak panah yang dilepas berambulan. Akhirnya setelah dengan susah payah semua pengiring Sri Jayanegara telah sampai di atas permukaan tanah. Gagak Bongol bertindak cekatan. Sebuah batu sebesar anak gajah yang tergeletak tak jauh dari tempat itu segera digeser dan didorong beramai-ramai untuk menyumbat ujung lorong itu. Gila, umpat Rawedeng. Rawedeng mencak-mencak ketika akhirnya menyadari upaya mengejar Jayanegara di lorong bawah tanah itu sia-sia. Ujung lorong itu telah tersumbat oleh sebuah batu yang amat besar. Bagaimana Rawedeng? Tanya Pangsa. Rawedeng menggigil menahan marah. Pekerjaan menelusuri lorong bawah tanah itu bukan pekerjaan mudah. Setelah sampai di ujung, dengan licik dan pengecut Gajah Mada menyumbat lorong itu, Rawedeng merasa mendadak sesak napas. Kita kembali, perintah Rawedeng. Apa boleh buat? Meskipun kecewa, Rawedeng dan Rapangsa harus kembali ke arah semula. Pekerjaan kembali itu ternyata bukan pekerjaan yang gampang. Udara terasa makin pengap, seolah mereka harus memperebutkan udara yang jumlahnya amat terbatas. Bekal Gajah Mada menebar pandang. Di mana kita ini? Tanya Bayangkara Gajah Pradombo yang juga bernama Gajah Unggun. Bekal Gajah Mada manggut-manggut. Gajah Mada mengenali tempat itu dengan baik. Kita berada di pekarangan Wisma Kepatian, Gajah Mada menjawab. Gagak Bongol periksa di depan. Hanya dengan sebuah isyarat dengan cepat pasukan kecil itu bergerak mencari perlindungan yang ada di tempat itu. Masing-masing lenyap di balik pohon, bertiarap di antara semak perdu dan melenting ke balik semak. Gajah Mada sendiri mengamankan Jayanegara di balik pohon mangga yang besar. Sejenak kemudian Gagak Bongol telah kembali. Bagaimana? Tanya Gajah Mada sambil menahan suaranya. Wisma ini telah dikuasai oleh pemberontak. Aku tak melihat Mahapatih Tada. Sangat mungkin Mahapatih Tada diringkus oleh musuh. Dan sekarang nasibnya entah bagaimana. Gagak Bongol menjelaskan dengan sigap. Bagaimana nasib Paman Tada? Bisik Jayanegara. Kita belum tahu tuanku, jawab Gagak Bongol. Tapi kita semua akan segera memperoleh jawabnya. Suasana hening. Ada berapa jumlah mereka? Bisik Gajah Mada. Sekitar 20 orang, Kakang Bekal, jawab Gagak Bongol. Gajah Mada manggut-manggut dan berpikir. Butuh berapa orang untuk mengamankan depan? Bekal Gajah Mada bertanya. Gagak Bongol diam sesaat. Aku butuh 2 orang, Kakang, jawab Gagak Bongol. Kami bertiga kurasa cukup untuk membungkam mereka. Bekal Gajah Mada menebar pandang. Anak buahnya yang semula melenyapkan diri bermunculan kembali. Gajah Mada mengangkat tangan kanannya mengepal sebagai permintaan agar anak buahnya tidak ada yang mengeluarkan suara. Dengan isyarat tangan, Gajah Mada memberi perintah kepada Gagak Bongol, Lembang Laut dan Gajah Pradombo untuk bergerak. Mereka yang ditunjuk berlarian dengan gesit, nyaris tidak menimbulkan suara. Gajah Mada kembali memberi isyarat pada anak buahnya untuk melenyapkan diri di balik semak atau di bayangan pohon. Ketika memandang ke arah langit, Gajah Mada merasa cahaya matahari agak kekuningan. Beberapa ekor burung gagak dan burung pemakan bangkai yang hidungnya sangat peka terhadap bau darah beterbangan berputar-putar. Dengan sebuah isyarat, Bongol membagi tugas.
Gesit dan Trengginas, Limbang Laut dan Gajah Pradombo berlarian lewat peringgitan. Setada kalanya melenyapkan diri di balik dinding. Gagak Bongol yang bertugas mengamankan ruang dalam melihat dua orang prajurit pemberontak sedang berjalan mundar-mandir. Dua buah pisau beracun segera dikeluarkan dari balik lengan bajunya. Dengan perhitungan yang cermat dan akurat, Gagak Bongol mengayunkan tangannya dengan deras mendorong pisau itu untuk terbang, tenggelam di masing-masing dada sasarannya. Dua orang prajurit bernasib sial itu ambruk. Matanya melotot seperti akan lepas. Gagak Bongol menyaksikan saat dua prajurit itu sekarat, untuk kemudian memamerkan tarikan napasnya yang terakhir. Gagak Bongol melangkainya serta masih menyempatkan diri meludahi prajurit pemberontak itu. Gagak Bongol melenting dan bersembunyi di balik pintu. Seorang prajurit pemberontak yang barangkali memperoleh mimpi buruk sebelumnya, dengan tenang membuka pintu sambil membawa makanan. Dengan sigap Gagak Bongol mencekik lehernya dari belakang. Sebuah kunci tangan yang amat kuat menyebabkan prajurit itu tidak bisa bernapas dan lehernya patah. Ketika Gagak Bongol melepaskannya, tubuh prajurit itu jatuh terkulai. Tidak ada lagi orang yang ada dalam ruangan itu. Sebaliknya, Limbang Laut mengintip halaman. Ada 5 orang prajurit yang sedang duduk bersandar dinding. Mereka tertawa-tawa antara satu dengan lainnya. Limbang Laut segera mengangkat busurnya dan 5 buah anak panah langsung dipasang pada tali rentang busur itu. Dengan kemampuan bidiknya yang luar biasa, Limbang Laut mengarahkan anak panahnya kepada 5 orang yang akan dijadikan sasarannya sekaligus. Setelah merasa yakin Limbang Laut melepasnya, anak panah itu melesat cepat menggapai sasaran. 4 orang terjengkang seketika dengan dada tembus dan tidak perlu waktu lama untuk berkelojotan kemudian mati. Namun seorang diantaranya lolos dari kematian, dan dengan sigap melenting mempersiapkan diri. Orang itu akan berteriak memberi syarat pada teman-temannya. Dengan cekatan Limbang Laut memasang anak panah untuk mencegah orang itu membuka mulut. Namun Limbang Laut merasa tidak memiliki waktu cukup. Limbang Laut segera mengambil pisau di balik lengan baju dan siap melemparkan pisau itu. Akan tapi sebelum Limbang Laut melakukan sesuatu, ia melihat sosok prajurit pemberontak yang akan menjadi sasarannya itu telah ambruk. Anak panah telah menyambar tengkuknya. Dari arah balik pintu, Gajah Pradombo muncul sambil mengepalkan tangan dan memamerkan senyum khasnya. Limbang Laut tidak bisa menyembunyikan senyum sambil membalas dengan mengepalkan tangan pula. Limbang Laut melenting melewati dinding batas penyekat serta bermaksud menuju halaman samping. Akan tetapi Limbang Laut melihat mayat-mayat yang bergelimpangan berserak di sana. Limbang Laut menggeleng-geleng kepala, membayangkan entah dengan cara bagaimana Gajah Pradombo yang dikala muda bernama Enggon itu melakukan. Dalam pada itu Gagak Bongol mendengar sebuah suara yang gila, desis Gagak Bongol. Suara apa itu riuh sekali? Suara itu suara berai dengus laki-laki dan perempuan tanpa dengaling-aling melepas lenguh nafsu. Gagak Bongol yang merasa penasaran melangkah mengendap-endap, ingin mengetahui apa sebenarnya yang tengah berlangsung begitu riuh. Gagak Bongol menggeleng-geleng kepala menyaksikan apa yang terjadi. Seorang prajurit berpangkat lurah menitik tanda kepangkatan yang dimilikinya, tengah menggeluti seorang perempuan yang mengimbangi dengan tidak kalah bernafsu. Keparat si Gagak Bongol yang merasa mual menyaksikan apa yang terjadi. Aku mengenal Lurah Surandono dengan baik. Aku tahu perempuan itu bukan istrinya. Jelas dia jenis wanita murahan yang bisa dipakai oleh siapapun. Di dalam perang seperti ini, orang-orang semacam Surandono tentu akan
memanfaatkan keadaan dengan sebaik-baiknya untuk memuaskan keserakannya.